Nah, pemirsa, lalu bagaimana antisipasi dan penjagaan yang dilakukan petugas sepanjang diberlakukannya larangan mudik ini, utamanya di jalur-jalur tikus yang kerap dimanfaatkan sejumlah warga untuk mudik lebaran? Ya, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudi Antariksawan. Kita langsung sapa, selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Mas Jason dan Mbak Gadis. Selamat pagi. Iya, Pak Rudi, Pak Rudi, kalau kita melihat ini sudah banyak sebenarnya aksi warga yang kemudian mencuri-curi untuk kemudian bisa pulang ke kampung halaman dengan melakukan sejumlah modus. Dan ini berbagai modusnya sudah dilakukan. Nah, kalau dari laporan yang sudah diterima ini Pak Rudi, sudah berapa banyak modus-modus yang ditemukan oleh petugas, Pak? Ya, sudah banyak ya. Jadi sudah banyak berbagai modus dan itu kita bisa mengantisipasi karena belajar dari tahun kemarin ya. Seperti tadi yang bawa galon, dan tadi malam pun kebetulan saya juga memantau di Cikupa yang mengarah ke Merak. Ada juga yang modus mengangkut truk, mengangkut sepeda motor ya, kemudian orangnya di dalam ya, dan berbagai hal. Makanya untuk keselamatan ini polisi benar-benar jeli ya, tidak mau kecolongan. Yang seharusnya seperti tadi mobil ambulan itu kan perkecualiannya boleh lurus, boleh terus. Namun kita tetap mengantisipasi, siapa tahu ini disalahgunakan. Ternyata benar disalahgunakan ya. Nah, ini termasuk kendaraan-kendaraan lainnya dengan berbagai modus itu. Ya, intinya sebenarnya bukan mereka bermain mengelabui dan sebagainya, tetapi sekali lagi kita semuanya mengharap kesadaran masyarakat untuk mengurungkanlah, untuk mudik dulu ya, sabar, karena memang untuk keselamatan kita semua ya. Dan semua sudah kita lakukan penyekatan secara ketat ya. Kita lihat juga di media kemarin jalur yang sangat nggak diperuntukkan pun ya, jalur tikus gitu istilahnya pun sudah dijaga petugas gabungan ya. Jadi jangan kita dengan kucing-kucingan atau apa ya, kita lebih dewasa seperti itu. Jadi semua jalur sudah kita tutup dan kita melakukan secara situasional betul, kita kelola betul, dan memang ada dampak sedikit antrian itu juga kita atur karena kita juga menyekatnya berlapis ya. Kalau ini kita lancarkan, depannya ada penyekatan lagi begitu. Baik. Pak Rudi, saya lihat Bapak lagi di jalan nih Pak, mau tugas kemana nih Pak? Mau ke Cikarang Barat lagi. Oke, langsung memantau di Cikarang Barat ya Pak ya? Iya. Nah, tadi kan dijelaskan Pak, berbagai modus itu dilakukan masyarakat untuk nekat mudik. Ada yang ikut jalur tikus, lalu juga ada yang menggunakan mobil bak dengan galon dan berbagai modus lain. Lalu bagaimana petugas-petugas ini memantau di lapangan dan mengantisipasi untuk mencegah pemudik-pemudik ini, Pak? Ya, makanya sudah kita atur, kita pilah-pilah. Kalau di jalan tol kan sudah kita atur per lajur ya. Kendaraan-kendaraan barang itu tadi taruh di sebelah kanan ya. Kemudian kita periksa semuanya. Jadi kita periksa secara hati-hati ya. Kemudian kita cek betul ya. Kan pasti ada seperti truk itu kan, kalau yang menggunakan terpal, kalau itu kan kita perlu antisipasi, kita cek benar ini terpal isinya apa, begitu kan. Kemudian juga semua kita periksa dokumen ya, dokumen kesehatan, bebas COVID-19, dan dokumen perjalanan, ada perizinan atau tidak. Ya, termasuk yang kendaraan dinas pun, ini kan diperkecualikan. Ini juga kita cek, kadang-kala kendaraan dinas jadi salah gunakan untuk mudik juga. Ya, artinya pemeriksaan secara ketat, surat-surat itu selalu dilakukan oleh petugas ya Pak. Ya. Nah, Pak Rudi, dan alhamdulillah memang mulai hari kedua kemarin sangat menurun volume arus lalu lintas untuk kendaraan mobil penumpang dan pribadi yang mengarah ke Jawa itu sampai turun 60%, ke arah Bandung 50%, yang ke Cikupa 30%. Jadi didominasi perjalanan ini oleh angkutan-angkutan barang. Ya, semoga ini terus menerus mendekati Lebaran ya.
Iya, Ya. Pak Rudi, ini modusnya juga banyak kemudian yang mencuri kesempatan di waktu-waktu yang dianggap ini bisa lolos. Waktu yang dianggap bisa lolos ini adalah waktu ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Karena dianggap ini petugas biasanya sepi karena harus berbuka puasa dan juga harus sahur. Nah, ini bagaimana mengantisipasi agar kedua waktu ini benar-benar tetap penjagaannya bisa dilakukan secara maksimal dan para pemudik yang berniat untuk mudik ini tidak lolos, Pak? Ya, kita juga sudah mempelajari pasti menggunakan kesempatan sahur, buka, sholat, tapi kita juga atur. Jadi walaupun ada yang melaksanakan kegiatan itu, tetap ada yang jaga. Jadi 24 jam sistemnya kita lakukan penjagaan. Dan kalau itu mungkin ada kita buka satu pos di depannya, udah kita koordinasikan. Pos yang ini jangan dibuka juga, harus ketat. Jadi ini berlapis betul untuk penyekatan-penyekatan ini. Begitu. Baik. Jadi terjaga semuanya untuk lalu lintasnya, di kemacetan juga kita kelola. Gitu. Baik, Ya. Pak Rudi, untuk pemudik-pemudik nih yang akhirnya terperangkap oleh petugas gitu, ketahuan akhirnya memudik, itu selain diputar balik, disuruh putar balik, ini ada sanksi lain nggak sih Pak untuk para pemudik yang nekat ini? Ya, kita lakukan dengan tindakan ini kan operasi kemanusiaan ya. Jadi tindakan kita ya persuasif dulu, humanis begitu, dan kalau memang ada yang pelanggaran seperti itu ya kita kembalikan saja, kita putar balikan. Tetapi kalau ada pelanggaran lain ya, pelanggaran lalu lintas misalnya tadi kendaraan barang dipakai oleh penumpang, ya itu akan kita lakukan penindakan sesuai aturan ya, kita tilang. Kalau ada travel gelap ya kita tentunya kita lakukan penindakan dengan tegas ya. Sudah ada 350 travel gelap yang kita amankan karena memang ini sangat merugikan ya masyarakat dengan biaya yang sangat tinggi, kemudian jauh dari protokol kesehatan dan masyarakat merasa dirugikan. Dan ini tetap kita fasilitasi penumpang-penumpang tadi. Begitu kita turunkan, kita fasilitasi untuk kita kembalikan. Jadi tidak kita terlantarkan begitu saja. Ya, kita tetap lakukan pelayanan kepada mereka. Begitu. Iya, Pak Rudi, untuk petugas-petugas yang berjaga ini sendiri, Pak, pembagian tugasnya seperti apa? Apakah titik-titik atau pos-pos penyekatan ini akan selalu dijaga selama 24 jam penuh atau seperti apa, Pak? Ya, tadi sudah sampaikan 24 jam penuh. Ya, kita jaga full 24 penuh. Makanya orangnya diganti, dibuat shift-shift ya, supaya kesiagaannya, kemudian kesamaptaannya, ya, kondisi fisiknya terjaga dengan baik. Ya. Kita atur dengan rupa, sehingga personel yang diturunkan cukup banyak dan titik-titik yang kita sebarkan juga banyak begitu. Baik, Gitu. terima kasih Pak Rudi atas keterangannya dan selamat kembali bertugas. Semoga kita bisa meminimalisir kemudian dari niat-niat para pemudik yang ingin mencoba menerobos petugas. Selamat pagi Pak Rudi dan selamat kembali beraktivitas.